Tadi, apakah PKB suatu keharusan? Tidak wajib, tetapi menjadi wajib apabila sudah ada surat permintaan pembuatan PKB atau perundingan PKB dari siapa? Dari serikat pekerja yang ada di perusahaan. Jadi kalau di perusahaan itu belum ada serikat pekerja, ya nggak bisa bikin PKB. Ya. Perkumpulan karyawan boleh nggak bisa, bikin dulu serikat. Ya, itu ceritanya. Aturan hukumnya ada di Kepmen apa Permen ya, keputusan menteri atau peraturan menteri nomor 28 tahun 2014 kalau nggak salah. Ya, nanti Bapak Ibu cek. Nomor 28 tahun 2014. Berikutnya 16. Bagaimana kondisi ketenagakerjaan dalam era setelah COVID dan kompetensi apa yang diperlukan bagi tenaga kerja yang baru? Ini menarik nih Bapak Ibu. Kita mencoba melihat apa yang akan terjadi di kemudian hari, menganalisa lah ya, mengantisipasi. Dengan kondisi hari ini, COVID, work from home, PSBB, ternyata segala interaksi mulai dirubah atau dipindahkan dari yang ada di dunia nyata itu diminimize, diperkecil sekecil mungkin dengan alasan supaya menghambat penyebaran COVID-19. Dipindahkan ke interaksi-interaksi melalui dunia maya atau yang biasa disebut online. Ya. Nah, setelah COVID ini selesai nanti, kelihatannya memang kompetensi-kompetensi yang tadinya bersifat tambahan atau added value itu bisa saja nanti akan menjadi standar atau menjadi kompetensi basic ya. Salah satunya adalah pemahaman tentang berinteraksi secara online, email, sosial media ya. Itu yang penting. Kemudian kompetensi yang lainnya yang mungkin kita sebutnya sebagai soft skill adalah kemampuan untuk bekerja di dalam minimum supervision, pengawasan yang sangat minim ya. Karena keadaan work from home ini benar-benar mengandalkan kesadaran dan semangat kita bekerja, kesadaran kita bekerja. Kalau waktu work from office masih belum bisa dilihat orang yang bekerja itu karena memang semangat dan sadar atau karena dia takut karena ada bosnya. Nah, tapi pada saat work from home ini akan terlihat ya, orang-orang yang memang tetap semangat dan sadar, memiliki tingkat kesadaran, kematangan dan kedewasaan yang tinggi dalam bekerja, tentu mereka akan tetap bekerja dan menyelesaikan segala tugas-tugas pekerjaannya dan mempertahankan tingkat produktivitas yang tinggi. Sedangkan mereka yang semangat, tingkat kesadaran dan kedewasaannya rendah, tentu kegiatan work from home ini menjadi alasan paling menyenangkan bagi mereka untuk melupakan pekerjaan dan berleha-leha, bersantai-santai ya. Sehingga akhirnya kerugian akan ada pada diri mereka sendiri ya, akan ketinggalan dibanding yang lain. Maka kemampuan untuk bekerja dalam pengawasan yang minim itu menjadi hal yang penting. Berikutnya kreativitas dan multitasking. Ingat bagaimana tadi saya cerita mengenai siapa yang di perhotelan tadi ya, bagaimana mereka merubah proses bisnisnya dari hotel mereka jadi catering, kemudian mereka jualan makanan di pinggir jalan, dan yang turun itu justru para manajer-manajer yang jualan di pinggir jalan. Nah, ini mereka ini membutuhkan tingkat kedewasaan dan kesadaran yang tinggi dalam bekerja ya.